Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi hari ini berbicara tentang kehidupan Daud secara garis besar aja ya. Kita akan melihat 3 kelemahannya dan juga 3 kelebihannya lah ya, kurang lebih. Yang pertama kita melihat bahwa dia di 1 Tawarik 21 dia menghitung orang Israel yang menyebabkan datangnya murka Tuhan. Ya, yang kedua juga kita lihat itu kasus Jiklak. Mari kita baca 1 Samuel 27 ya. Dikatakan di sini ketika Daud itu sedang dibentuk Tuhan melalui tangan Saul, Daud dikejar-kejar dari gua ke gua, dia menghindar begitu ya. Dan akhirnya ayat 1 Samuel ya, ayat pasal 27, di sini dikatakan tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Ini pikiran Daud sendiri ya. Maksud Tuhan bukannya mau membinasakan Daud lewat tangan Saul, bukan. Maksud Tuhan itu membentuk Daud lewat tangan Saul, bukan membinasakan. Tapi pikiran Daud, suatu saat aku akan binasa juga. Akhirnya dia lari ke negeri Filistin ya. Dan kita tahu setelah itu kalau saya baca ceritanya ini, akhirnya dia mengalami krisis Jiklak ya, di mana orang Amalek menyerbu perkemahan Daud, seluruhnya diambil termasuk istri Daud semua. Para pengikutnya udah sedih, sakit hati mau melempari Daud ya. Daud sudah kejepit sekali posisinya ya. Untung dia menguatkan hatinya, percaya pada Tuhan, akhirnya Tuhan luputkan dia. Nah, krisis Jiklak ini adalah karena Daud salah ngambil keputusan. Dia pergi ke negeri orang Filistin. Makanya di Mazmur 37, saudara baca, kalau saya baca Mazmur 37 itu, di situ Daud memberikan pelajaran. Diamlah di negeri, saya baca ya, Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan. Jadi kalaupun dibentuk di proses suatu tempat, percaya aja, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, jangan kabur dari pembentukan Tuhan. Ya, itu proses yang memang Tuhan bentuk. Tetaplah diam di negeri. Di negeri itu artinya di tanah perjanjian di mana Tuhan memerintah di sana. Nah, oke, yang berikutnya kelemahan Daud itu Batseba ya. Tapi masalahnya di sini Daud ketika itu kelemahan moral semuanya ya. Tapi ketika dia datang firman Tuhan, Daud itu remuk gitu. Dia mau terima ya. Dia ditegur sama Nabi Nathan kan ya. Engkaulah orangnya itu. Dia langsung aku telah berdosa. Dia tidak ada dalih-dalih ya seperti Saul. Kalau Saul tuh begitu ditegur sama Samuel, dia bela diri. Ini lihat, engkau nggak datang-datang, ini orang Filistin udah mengepung aku, rakyat sudah berserak-serak. Jadi dia nggak pernah mau ini ya, nggak lunak dia hatinya dengan firman Tuhan. Itu bedanya. Oke lah, kita masuk lagi kelebihan Daud langsung ya. Kelebihan Daud ini memang dia menyukai Tuhan ya, menyukai firman Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar Saul itu banyak mazmurnya yang bagus itu ya. Memuji, menyembah Tuhan, dia haus akan Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, dia itu kalau dia tadi ya, kalau ditegur firman Tuhan dia remuk. Dia memang orang yang Daud ini hatinya dengan firman Tuhan tuh satu sefrekuensi lah gitu ya. Dia memang punya kelemahan moral, ngeri juga ya kelemahannya dalam hal kasus Batseba itu. Tapi kalau datang firman Tuhan, Daud pasti nurut ya. Nah, demikian juga dalam kisah terakhir lah kita baca yang kelebihan dia, kisah para rasul 13 ayat 22 yang ketiga ini ya. Kelebihannya Daud ya. Kisah para rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan di sini, setelah Saul singkir ini bagian bawahnya aja ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, memang Daud itu kan dengan firman dia lembut dan dia berkenan pada Tuhan dan dia melakukan kehendak Tuhan. Ini kuncinya karena Daud mendapat kasih karunia sehingga dia lembut kalau datang firman Tuhan. Beda dengan Saul ya, saudara lihat ya. Saul ini seorang yang mungkin kelemahan moralnya nggak seperti Daud ya, sampai bisa mencuri, mengambil istri orang, membunuh, rencanakan bunuh suaminya. Ngeri juga itu. Tapi Saul ini punya kelemahan ini dia. Dia ingin hormat manusia, dia nggak mau direndahkan ya. Kalau si Jonathan menang dia langsung lapor itu ya. Kalau ada perempuan memuji-muji Daud lebih dari dia, dia ujiri hati gitu dia ya kan. Itu dosanya Saul ini secara manusia sih nggak kelihatan parah begitu ya. Tapi
di hadapan Tuhan, wah ini kalau udah nolak firman ini udah repot ini ya. Sama seperti perempuan penabur, sudah tahu ya, kalau penabur tuh kalau hati udah keras itu kan, hati tanah itu kan hatinya. Kalau udah tanahnya berbatu keras, tanahnya ada di situ yang bersemak duri ya, oleh tipu daya kekayaan, oleh kekhawatiran hidup. Kalau udah nolak firman ya udah nggak akan hasilkan buah ya. Nah, jadi renungan kita mari coba sebagai penutup dulu ya, kita renungkan dulu Yakobus ini ya, surat Yakobus ya, pasal 1. Dia katakan di sini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan ini perhatikan ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu ya. Jadi semoga kita tuh mendapat kasih karunia, sehingga sekalipun tentu kita memiliki kelemahan moral ya, bukan ini berarti boleh ya, bukan berarti dibenarkan, enggak gitu, tapi maksudnya ini jangan sampai kita ini nolak firman, itulah intinya. Kayak Saul ya, saya melihat orang-orang dalam kekristenan yang punya jabatan ini bisa ya, akan mudah kena kepada dosa Saul, karena jabatan itu, dari jabatan itulah datang uang, hormat manusia ya, apa istilahnya, harga diri dan semuanya lah dari situ ya. Nah, kalau orang punya jabatan itu datang firman Tuhan yang mengganggu dia, biasanya tuh dia tolak ya, karena memang dia mana berani dia turun situ. Kamu salah posisi kamu harus melayani Tuhan, ikut kemana saja dia pergi ya, mana mau dia ya. Nah, ini dosa-dosa seperti tipe Saul saya menyebutnya ya, dosa tipe Saul dengan dosa tipe Daud. Kalau tipe Daud masih bisa lah dipulihkan, yang penting terima firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu kalau datang firman Tuhan. Firman Tuhan itu dalam batin kita, saudaraku. Dia itu dalam pengurapan, itu yang selalu saya tekankan, dalam batin kita itu ada firman Tuhan, ada Kristus sebagai hayat kita, ada Roh Kudus. Ikutin terus dia kemana dia mau. Itu aja intinya ya. Kalau memang kita menyukai Tuhan ya, kalau memang mereka menyukai, kalau memang kita menyukai firman Tuhan. Tapi emang kalau kita nggak dapat kasih karunia ya udah, kita menyukai jabatan, kita menyukai uang, kita menyukai hormat manusia, senang kalau dipuji orang, senang kalau populer ya. Nah itu ya sudah, itu sudah dosa Saul lah itu ya. Kita semoga lah ya, penutup renungan kita ini, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia sehingga kita menyukai firman Tuhan. Begitu aja lah ya, menyukai firman Tuhan. Kalaupun nanti ada kelemahan moral kita serahkanlah kelemahan itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kita. Haleluya. Amin.